Shalom keluarga damai, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur ya kita masih bisa bersama-sama memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Samas ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja kita GKI Darmo Permai mencanangkan bulan Agustus ini sebagai bulan misi. Karena itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, tema kebaktian minggu kita dan Samas dalam beberapa hari ini membahas seputar misi. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bermisi melalui tenaga pendidik. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memanggil kami dan mengutus kami untuk melanjutkan misi Kristus di dunia ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat memahami misi kami sebagai hak istimewa yang sudah Tuhan anugerahkan, agar kami pun dapat terus bertekun menceritakan tentang kasih-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan akan firman-Mu, teduhkanlah hati kami agar kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang dimaksud dengan misi? Kata misi berasal dari kata Latin missio, berarti pengutusan atau mengutus. Menjadi seorang Kristen berarti kita diutus ke dunia untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, misi ini tidak hanya dijalankan oleh para hamba Tuhan, tetapi juga setiap kita. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi kita semua, saudara dan saya, kita ikut ambil bagian dalam misi yang sama. Kita diutus ke dalam dunia, ke tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari dengan beragam orang di tengah masyarakat kita. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengajar dan mendidik adalah dua kata yang pengertiannya hampir mirip namun cukup berbeda. Mengajar biasanya diasosiasikan dengan kegiatan akademik, kegiatan untuk mentransfer pengetahuan kepada orang yang diajar. Sedangkan mendidik lebih berfokus kepada karakter, penanaman nilai-nilai kehidupan yang nantinya dapat menjadi pegangan dalam kehidupan anak didik. Sebagai seorang tenaga pendidik, saya diberi kesempatan bertemu dengan berbagai macam anak didik. Ada yang pandai dan cepat tanggap, ada juga yang keras kepala, ada yang ramah dan sopan, namun ada pula yang ketus dan acuh tak acuh. Nats firman Tuhan hari ini, itulah yang senantiasa mengingatkan saya bagaimana saya seharusnya menghadapi mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang datang bukan hanya untuk belajar, namun juga datang dengan beban mereka masing-masing. Di antara mereka, ada yang kehilangan orang tua, ada yang harus hidup di tengah-tengah pertengkaran orang tuanya dan bahkan sampai perceraian. Ada yang tidak percaya diri karena sering dicemooh, bahkan ada pula yang mengalami depresi. Saya terus belajar untuk mendengarkan mereka, dan saya belajar untuk sungguh-sungguh berkata-kata dengan kasih, bukan hanya sekedar basa-basi yang hambar. Saya belajar untuk mengenal setiap anak didik saya satu persatu dengan lebih dalam lagi. Karena saya menyadari dengan demikianlah saya dapat bermisi melalui pekerjaan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi kita. Dalam beberapa bagian Alkitab, kita menemukan ketika Yesus sedang mengajar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia melakukan sesuatu, baik itu menyembuhkan, memberi makan, atau memberikan pengampunan dan kekuatan baru bagi yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini ada begitu banyak anak muda yang terombang-ambing di tengah nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ditawarkan dunia. Ada begitu banyak hal yang terdengar baik, namun tidak benar. Disinilah kita harus mengambil peran sebagai pendidik. Dengan hikmat Tuhan, terus menuntun mereka untuk mengenal kebenaran yang sejati, yakni Kristus, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, yang akan menerangi kehidupan para anak muda ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita semua adalah seorang pendidik. Setidaknya bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang terdekat kita, seperti keluarga dan sahabat. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara tidak bekerja sebagai guru ataupun dosen. Namun dimanapun kita ditempatkan, mari kita belajar untuk mendengar dan memperhatikan sesama. Sehingga dengan hikmat Tuhan, kita dapat mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, yang dapat menguatkan. Dan pada akhirnya membuat hati mereka terbuka, sehingga ada kesempatan bagi kita untuk menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami terus meneladani Yesus dengan belas kasih-Nya dan hikmat-Nya. Kiranya Roh Kudus terus mengajar kami, agar kami dapat mengajar dan mendidik mereka yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Berikan kami keberanian untuk menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih-Mu, agar mereka yang belum mengenal Engkau boleh mendengar akan Injil keselamatan yang hanya ada dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.